أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا عفوا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga anak zuriat senantiasa meridai, merahmati, mencintai, mengampuni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dan terus tambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-54 daripada cabang keimanan. Wajiblah bagi kita orang yang beriman bersifat malu. Hati kita ada bersifat malu kepada Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Bermula sifat malu itu adalah di antara keimanan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita sifat malu, penyupan, supan. Cuma ini supannya kepada Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallah haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah sebenar-benar malu. Lalu berkata sahabat, ya Nabiullah, inna nastahi. Sesungguhnya kami bersifat malu. Lalu sabda Nabi, laisa zalika walakin minallah istahya minallah haqqal haya. Bukan seperti itu, tetapinya man istahya minallah haqqal hayai. Orang yang malulah kepada Allah sebenar-benar malu. Bal yahfaz ar-ra'sa wa ma hawa. Yang pertama, bahwa dia memelihara kepalanya. Maksudnya isi kepala yaitu pikiran dan apa yang ia pikirkan. Yang pertama, jadi malu ini sifat hati. Dari malu itu yang pertama, memelihara pikiran dan apa yang dipikirkan. Jangan sampai ada memikirkan apa yang dilarang Allah. Ya kan? Malu pikiran kita dilihat Allah, diketahui Allah, ada memikirkan yang dilarang Allah. Nanti apa caranya ya korupsi sebagian kagak ketahuan. Ya kan lo pikir kan. Nanti apa caranya menipu orang.
jangan ada. Yang kedua, wal batna wa ma wa'a. Yang kedua, dia memelihara perutnya dan apa isinya. Artinya dia malu diketahui Allah, dilihat Allah. Apa yang dimakannya ada yang diharamkan Allah. Jangan ada yang dimakan, yang diminum, ya kan yang masuk dalam perut kita itu yang dilarang Allah, yang diharamkan Allah. Nah itu malu artinya, malu kepada Allah. Mudahan Allah menolong, memberi taufik, hidayah, hati-hati benar kita yang kita makan, yang kita minum nih. Apabila yang kita makan minum haram, maka hasilnya haram seluruh anggota tubuh. Dari makanan itu menimbulkan pikiran jadi haram gana. Dari makan itu timbul geretek hati ketujuh nang haram. Dari makan minum nang haram timbul mata ketujuh melihat nang haram. Telinga ketujuh mendengar nang haram, lidah berucap nang haram, tangan berbuat nang haram, kaki melangkah nang haram. Biasa bila nang dimakan minum itu haram, itu biasanya nakal. Biasa nakal. Kada bisa taat, kada bisa baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akalal haram asad jawarihu sya'an abad. Siapa yang makan minumnya haram, maka pasti maksiatlah seluruh anggota tubuhnya, suka atau kada suka, terpaksa atau kada, sendirinya. Jadi makanan minuman halal ini termasuk fondasi di dalam agama kita. Andai orang itu makan nang haram atau hasil nang haram, kawaba ibadah, maka ibadahnya ditolak Allah. Ditolak Allah. Sembahyang ditolak Allah. Haram makannya apa? Tenaga nang digunakan sembahyang itu haram. Jangan dimulai nang haram ya kan? Berat ini. Jadi diolah rumah, di dalam rumah itu sembahyang, berzikir, baca ditolak Allah Ta'ala. Nang siapa sudah jadi rumah jangan haram. Obatnya jangan di rumah itu jangan didiam lagi, duruntuh aja lagi kita. Ya kan? Berat kalau ali jangan dimulai. Mencari kesenangan, kenyamanan hidup di dunia sampai mengorbankan kenyamanan, kenikmatan akhirat. Wal faraj, yang ketiga, maksud Nabi malu itu yaitu adalah malu dilihat Allah, dikatai Allah bahwa menggunakan kemaluan kepada yang maksiat, yang dilarang Allah. Jangan malu. Zaniyatun wahidatun tahbitu amala sab'ina sanah. Sekali berzina itu menghancur amal ibadah 70 tahun. Mana ibadahnya 70 tahun kita, umurnya belum sampai lagi. Mak ibadahnya kada ada juga, ya kan? Makanya kita, ya kan? Ada pasangan yang halal sayangi, ya kan? Laki itu sayangi, itu memelihara diri dari zina, ya kan? Mun kada mati jangan dipatok laki.
dijaga keluarga jangan daripada terjadi perceraian, apalagi anak sudah 15 anak. Wal yadaini yang keempat, bahwa dia memeliharalah dua tangannya dari apa yang dilarang Allah. Nah itu maksud malu. Malu kelihatan Allah, diketahui Allah tangannya berbuat yang dilarang Allah. Ya kan, tangannya jangan ada tanda tangan mengkorupsi, ya kan? Jangan ada tangan mengambil hak orang, milik orang. Warijlaini yang kelima, dia memelihara dua kakinya daripada apa yang dilarang Allah. Malulah dia menggunakan dua kakinya kepada yang dilarang Allah, ya kan? Kita malu mengerja nang jahat nang kada bagus karena manusianya kadada kita melakukan tak, ya kan? Ada CCTV nang merekam, ada CCTV aja kita, lalu kita kadang melakukan kejahatan, kada ada CCTV bisa melakukan tak. Tetapi kita ini selalu dilihat Allah, diketahui Allah dimanapun, kapanpun, siang malam, setiap detiknya kada lepas kita dari penglihatan Allah, pengetahuan Allah. Masuk rumahnya ditutup jendela pintunya, masuk kamar ditutup pintunya, masuk ke dalam kelambu pulang ditutup kelambu. Itu bakulumbun pulang pakai selimut, lalu mengerja maksiat. Nang lain mungkin kada melihat, kada mengetahui, tapi Allah tahu, ya kan? Nah malu diketahui Allah, dilihat Allah. Kita bulan Ramadan entah, ya kan? Bulan Ramadan tuh puasa kan? Kita masuk ke rumah, kita tutup seluruh pintu rumah, orang kada ada. Lalu kita minum, makan, kadang melihatnya, tapi maulah kita melakukannya. Maulah, karena mau kalau melakukan. Kenapa? Nah di situ ada pengerasaan Allah tahu dengan aku, Allah melihat aku, batal puasaku. Jadi ada orang kah, kada ada orang kah, ada CCTV, kada ada CCTV, ya kan? Waktu kita sendirian, Allah tetap mengetahui kita, melihat kita, maka malulah bahwa kita ada mengerja yang dilarang Allah atau meninggalkan yang diperintah Allah. Nah itu maksud malu tak? Pun malu karena manusia, kelihatan guru aja bisa di sekolahan ya, kelihatan guru malukin aja. Bapak barokok, gurunya kadada, barokoknya, ya kan? Jadi kalau malu karena manusia itu kada benar tak? Yang sebenar-benar malu itu karena Allah. Jadi malu ini buah daripada pengerasaan keimanan, keyakinan kita bahwa Allah mengetahui aku, Allah melihat aku, Allah mendengar aku, lalu malu.
ada yang diperintah Allah ditinggalkan, ada yang dilarang Allah kita mengerjanya, malu. Kenapa malu? Karena Allah Ta'ala baikan benar lawan kita. Ini kita kadang-kadang diadakan Allah, diciptakan Allah ruh dan jasad, dihidupkan, diberi umur panjang, disehatkan, diberi mata penglihatan, telinga pendengaran, lidah ucapan, dua tangan, dua kaki, ya kan? Diberi keluarga, dan yang paling besarnya diberi Allah iman dan Islam. Tahu-tahu kita kepada Allah apa yang dilarang Allah kita melanggarnya, nang diperintah Allah kita meninggalkannya, ya kan? Nah kada tahu malu ngarannya Allah baikan benar sudah lawan kita. Rahmat nikmat kebaikan Allah kepada kita sangat banyak, luas kada batitik, kada kau dihitung, kada kau dihinggakan. Jadi bila orang tuh maksiat, berarti orang tuh kada tahu malu. Sudah Allah berbuat baik benar, ya kan? Jangan sembahyang kita. Sudah dicipta Allah, dihidupkan, disehatkan, diberi kesempatan hidup di dunia. Tahu-tahu kan sembahyang, berarti orang tuh kada tahu malu dengan Allah Ta'ala, ya kan? Hidup di atas bumi Allah, di bawah langit Allah, menghirup udara milik Allah, menikmati matahari, makanan minuman ciptaan Allah, rezeki Allah. Maksiat berarti kada tahu malu dengan Allah. Wa zikral mauta wal bilan. Yang keenam, sifat malu itu, dari sifat malu itu dia banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Aku hidup di dunia sementara, aku hidup di dunia kada lawan. Ya kan, ini kita sekarang berada di atas bumi nah. Ada saatnya kada lagi di atas bumi, di mana di dalam parut bumi nah. Ya kan? Ini kita burunan nah. Ini kada burun, kada lawas burunan nih. Ambihan kena, ya lah. Kan selawasan kan, paling 100 tahun dilawasakan nih. Mungkin asal ada mungkin, ya kan. Karena ada lagi kita di atas bumi ini. Nah dari mengingat kematian ini, nah lalu bersungguh-sungguh mengajak perintah menjauhi larangan ya ibadah. Wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya wa asaral akhirah alal ula faman fa'ala zalika faqad istahya minallah haqqal haya. Siapa yang dia menghendaki kehidupan akhirat yang bahagia, yang selamat, maka dia meninggalkan perhiasan hidup di dunia, maksudnya nang haram, ya kan? Dunia nang haram tinggalkan, dunia nang sia-sia tinggalkan. Mun hendak di akhirat bisi surga kena nyaman. Ya kan kita ini biar aja sugih asal halal. Amin. Ya kan? Jangan ditangati itu dunia nang haram. Jangan ditangati kalau halal aja kan apa-apa. Ayo aja banyak-banyak situ. Baik itu digunakan pulang sagan nang diridhoi Allah. Yang supaya pahala kita hidup di akhirat itu tetap ada pahalanya. Ada menyumbang masjid, sekolahan agama, ya kan? Biar aja suci karena bapak asal halal. Ini sudah susah, haram ulang, sembahyang kada. Itu di dunia lucut, di hari kiamat lucut lagi kan eta. Dia mengutamakan mencari kebahagiaan akhirat atas mengalahkan kehidupan dunia. Maka siapa yang memperbuat demikian,
maka sesungguhnya dia benar-benar malu kepada Allah, sebenar-benar malu. Nah, itu maksud malu kepada Allah. Jadi malu ini sifat hati, akhlak hati, buah daripada keimanan, keyakinan. Allah maha melihat aku, Allah mendengar aku, Allah mengetahui aku. Ya kan? Itu iman, yakin, dan ma'rifat. Allah maha tahu, Allah maha melihat, maha mendengar. Nah, lalu timbul malu, subhan kepada Allah. Ditambah lagi bahwa rahmat Allah, nikmat Allah, kebaikan Allah kepada kita sangatlah banyak, kada hingga sangat luas, ya kan? Nah, lalu malu kepada Allah. Jikalau ada nang diperintah Allah kita kada melaksanakannya, apa nang dilarang Allah kita melanggarnya. Kita ambil contoh itu sembahyang aja, nah sembahyang nih 5 waktu, ya kan? Allah tahu aku, melihat aku, mendengar aku, dan rahmat Allah, nikmat Allah kepada aku senantiasa. Subhan kada sembahyang kita, karena Allah memerintah sembahyang. Aqimis shalah li zikri. Nah, ya kan, apalagi kita bulan Rajab nih. Bulan Rajab ini bulan sembahyang. Ya kan? Jaga sembahyang. Sembahyang itu ada awal waktu, ada akhir waktu, di tengah waktu, ada akhir waktu. Boleh aja, sah aja sebenarnya. Tapi yang paling utamanya di awal waktu. Yang paling utama awalul waktu ridwanullah. Awal waktu itu mendapat ridho Allah. Mun orang tuh kada sembahyang, kada tahu malu lan Allah Ta'ala. Allah melihatnya, mendengar, mengetahuinya, ya kan? Dan dia menikmati nikmat Allah. Yang disuruh Allah kada makasih, kada tahu malu nih, kada tahu sopan. Bilanya sebelum terdengar ajan Pak Guru sudah sembahyang ya Pak Guru? Maksudnya misal kurang 5 menit atau 10 menit gitu ya Pak Guru? Bilanya sudah sampai waktunya azan tuh pada Bapak, sudah masuk. Bila sudah sampai masuk waktunya, boleh aja sembahyang sudah. Kalau azan dilanggar terduli kan Bapak? Jadi udah kayak zaman dulu bila melihat matahari bila nyano orang disini karena tapi ulun ini kan mendengar lagi orang ajan. Asal sampai aja waktunya kada Bapak. Orang yang dilanggar kayak setengah 1 kurang 5 menit, misalkan sini sudah sholat, misalkan belum ada terdengar ajan kayak gitu nah. Ada arwah mama tuh itu bilang bila langsung bilang belum lagi, terjun sampai 10 orang belum merambang. Kita wah ini kita di HP aja ada jam, ya kan? Di HP ada jam. Padahal di jangan dulu bila sampai waktunya sembahyang ada sah. Kalau dulu menghutangi Tuhan. Aku nggak mendengar, pengguru nggak mendengar. Untung dia maghrib kurang nyerbang. Mak arwah mama aja. Itu maka mendengar talinya tuh arwah mama tuh belum lagi belum. Hanya ada dari kok. Ini dipadahkan tuh ya, dipadahkan tuh nggak ada. Jam tuh harus orang tuntung bang aja dia enak jam. Mama tuh lagi jam saja. Kenapa jam 6 udah sampai jam di atas orang itu kan? Berapa kali digerbil, memang kita ada gerbil gitu banyak. Itu udah maghrib, hanya orang bang. Kalau mama, ini udah mendengar suara ada orang kayak binatang abang itu, nah bila bunyi itu jam 6 maghrib, kayak itu. Kalau pakai jam, kalau pakai matahari, bila tenggelam matahari habis maghrib tak, masih tarang, masih maghrib tak, lalu gelap seluruhnya, nah isya sudah.
bisa pulang. Subuhnya andai kada pakai, wah ini nyaman sebenarnya lah, HP ada aja ya kan jam mana tadi kita tuh. Hanya nang dipermasalahkan itu ya nang orang Jadi bila nang Tuhannya padahkan kita nang anu memadahkan, dipadahkan belum sampai itu. Iya. Karena baru udah dipadahkan tuh gue kada mau jual dia pernah kalah ngurusin itu. Jadi baru tuh rasa ngalir kan kuitan ya lah, anak menanggur hari-hari rasa kayak apa kayak itu kan. Ada pulangnya ya. Sekali mau sembahyang dulu. Ada nang ada mau sembahyang lalu ada juga. Jadi kita bisa kan dulu pulang kan lawas di madam yo orang belum maghrib gitu. Jadi saya tahu ada mau jadi aja. Kita orang awam ini yang nomor satunya sembahyang jaga. Insya Allah selamat aja. Saya mandi tengah maka terus mandi itu langsung aja baju sembahyang ini Langsung tidur. langsung wudhu. Ya. Mandi. Ya, mandi langsung main. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ya bani Adam istahyi minni inda ma'siyatika wa ana astahyi minka yamal aradil akbar inni u'azibuka. Sabda Nabi, Allah berfirman, wahai manusia, malulah kepada aku di sisi engkau mengerja maksiat, maka aku malu kepada engkau nanti di hari kiamat, aku akan menyiksa engkau. Bila kita malu kepada Allah, ada mengerja maksiat, mengerjakan menjauhi meninggalkan yang diperintah Allah, maka Allah malu juga karena menyiksa kita. Jadi kerjakan perintah, jauhi larangan karena Allah. Karena Allah. Jadi sifat malu ini mengamalkan ma'rifat. Nah, kita belajar sifat 20 entah. Allah alim, Allah maha mengetahui, Allah basir, Allah maha melihat, Allah sami, Allah maha mendengar. Itu kan etikat kita, keyakinan kita. Di hati kita selalu dihadirkan Allah tahu aku, melihat aku, mendengar aku. Nah hasilnya malu tak? Malu apa yang diperintah Allah kita kada melaksanakan. Malu jika ada yang dilarang Allah kita mengerjanya. Jadi malu ini, sifat malu ini buah daripada ma'rifat kita, keimanan kita, keyakinan Allah dengan sifat maha melihat, mendengar dan mengetahui. Ya kan, Allah melihat, mendengar, mengetahui kita ini, dan Allah membalas. Kada ada yang sia-sia. Andai kita mengerja perintah, menjauhi larangan, cukup Allah yang tahu. Biar manusia kada tahu, kada apa-apa juga, ikhlas ngarannya. Ikhlas. Dan kita mengerja perintah itu sebenarnya juga semata pertolongan Allah juga. Allah yang memerintah kita, Allah juga yang menolong kita kalau melaksanakan. Kitanya la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya mengerja perintah menjauhi larangan illa billah, kecuali dengan Allah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah, kebaikan Allah. Itu jangan kada ingat itu ikhlas jadinya, supaya ikhlas. Manusia tahukah, kada tahukah, melihat kadakah, mendengar kadakah kita mengerja perintah menjauhi larangan? Kerjakan aja, cukup Allah yang tahu. Nah itu ikhlas tak? Ya kah dirakam, gak kada dirakam gak?
Cukup Allah Ta'ala nama rakamnya CCTV Allah Ta'ala, ya kan, ditambah malaikat raqib atid pulang. Jadi kita mengerja maksiat Allah tahu, malaikat kiri kanan tahu, ya kan? Nabi Muhammad tahu, Nabi Muhammad melihat dengan umat sendiri di alam barzakh. Banyak banget yang melihat kita nih, yang menonton kita. Ada malaikat hafazah di awak kita ini banyak, ada yang menjaga kita. Ditambah wali-wali ulang, wali-wali yang dibukakan kasyaf melihat alam semesta, melihat presiden. Mudah-mudahan Allah meridhai, merahmati, mencintai kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita sempurna keimanan, keyakinan, pengenalan bahwa Allah melihat kita, mendengar dan mengetahui kita. Lalu kita malu jikalau ada perintah Allah kada melaksanakan, ya kan, malu jikalau ada larangan Allah kita malah mengingkarinya, ya kan. Dan cukup bila kita mau aja perintah menjauhi larangan, cukup Allah yang tahu, yang lain tidak tahu berapa juga. Semoga Allah semoga Allah memberi syafaat, semoga Allah menjadikan syafaat Nabi kita untuk kita sekeluarga berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad SAW.